Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, udah lama kayaknya nggak ngonten ya. Nah teman-teman berkaitan dengan akan dilaksanakannya pengadaan tes CPNS tahun 2024, saya akan memberikan beberapa informasi berkaitan dengan teman-teman yang berminat untuk mengikuti tes CPNS di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN nih. Ini udah ada pengumumannya teman-teman yang mau merapat menjadi bagian dari keluarga besar BKKBN, ayo monggo gitu ya. Lihat persyaratannya, terus juga lihat, apa tuh, kualifikasi apa aja yang diterima. Nah, ini teman-teman berdasarkan pengumuman nomor 4404 garis miring KP titik 02 B2 garis miring 2024 tentang pelaksanaan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2024. Nih ya bisa teman-teman lihat ya. Di sini banyak sekali nanti teman-teman yang dibutuhkan, mulai dari ada juga nih yang berminat menjadi penyuluh KB, nanti ada yang terampil, terus juga ahli pertama, peranata komputer dan lain sebagainya. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Nanti untuk deskripsi atau link bisa di-download yang biar lebih jelas teman-teman bisa baca. Yang sekarang kita bahas bersama-sama nih teman-teman berkaitan dengan, untuk, pengadaan CPNS di BKKBN nih. Nah, teman-teman, ini formasinya sama dengan, formasi pada umumnya. Persyaratannya ya, ini adalah paling rendah usia 18 tahun dan paling tinggi usianya yaitu 35 tahun. Berbeda dengan P3K ya teman-teman, kalau P3K nggak ada, rentan usia itu 1 tahun menjelang pensiun pun masih bisa. Nah, kalau pengadaan CPNS ini udah dibatasi yaitu usianya paling maksimal 35 tahun. Tidak pernah dipidana dan, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Ini harus digarisbawahi ya teman-teman ya, kalau ada teman-teman yang kemarin mengundurkan diri sebagai P3K ini harus dibaca lagi nih. Ini adalah persyaratan-persyaratan untuk melamar. Nanti takutnya teman-teman sudah banyak gitu membuat surat lamaran dan lain sebagainya ditolak gara-gara teman-teman pernah mengundurkan diri baik dari pegawai swasta, P3K dan yang lainnya. Jadi dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan untuk pendaftarannya. Terus juga tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS tak prajurit tentara nasional atau anggota kepolisian. Nah, ini adalah persyaratan umum yang wajib diketahui untuk melamar di bagian atau di kualifikasi manapun. Terus juga yang terus digarisbawahi juga nih ya, yang poin ke-11 nih teman-teman, nih saya perbesar nih ya. Dalam hal P3K, melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau PYB-nya. Nah, ini nih, jadi teman-teman yang berstatus P3K, jikalau ingin melamar, untuk PNS, pastikan terlebih dahulu masa kerja sebagai P3K-nya ini sudah menjalani selama 1 tahun. Kalau belum bisa ya melamar untuk, PNS-nya. Terus juga dibuka untuk disabilitas, putra-putri Papua, putra-putri Kalimantan. Nih kayaknya kalau, Papua dan Kalimantan nih banyak sekali yang dibutuhkan teman-teman ya. Jadi bisa teman-teman melihat kualifikasi yang dibutuhkan kalau, berminat gitu bisa ke Kalimantan atau juga ke Papua. Terus juga dokumen persyaratan yang harus diketahui teman-teman yang banyak sekali gagal di administrasi, harus diperhatikan beberapa poin yang wajib untuk teman-teman jadikan bahan apa ya, evaluasi lah karena ini merupakan titik awal untuk lulus administrasi. KTP elektronik atau surat keterangan melakukan perekaman ektp yang masih berlaku. Jadi kalau KTP teman-teman hilang atau juga
hal-hal yang tidak diinginkan seperti nggak tahu tempat dan, hilang lah ya. Ini bisa menggunakan ektp yang masih berlaku dari capil tempat, teman-teman tinggal. Terus yang kedua adalah surat lamaran. Nah, ini juga surat lamaran nih teman-teman, jangan salah ya, surat lamarannya sudah ada formatnya setiap instansi, begitu juga dengan BKKBN. Nanti teman-teman tinggal meng-copy paste format yang sudah dibuat oleh pihak BKKBN, terus tinggal diikuti nama dan lain sebagainya perlengkapan yang dibutuhkan. Terus yang ketiga adalah ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan formasi yang dilamar. Misalnya kan, teman-teman S1 atau D3 atau yang lain, yang sesuai dengan kualifikasinya, maka jangan salah juga. Terus juga transkrip nilai, pas fotonya berlatar belakang merah, terus juga surat pernyataan bermaterai. Wajib nih ya, tahun ini wajib menggunakan e-materai, jadi tidak bisa lagi menggunakan materai yang diperjualbelikan ya di tempat fotokopian atau di lain sebagainya. Jadi teman-teman wajib menggunakan e-materai. Terus juga pendukung lainnya ini untuk formasi disabilitas atau putra-putri Papua. Terus teman-teman, ini yang perlu juga ya teman-teman ketahui ya, di tahun ini pendaftaran seleksi CPNS dilakukan secara online ini mulai tanggal 20 Agustus 2024 nanti sampai dengan 6 September 2024 ini melalui laman di SSCN-nya ya seperti yang tertera di sini nih teman-teman ya. Udah pada tahu ya kalau sudah sering ikuti gitu ya. Terus nih tahap-tahapannya nih teman-teman, ada seleksi administrasi, terus juga nanti ada SKD menggunakan sistem chat, ini bobot nilainya adalah 40%. Nah, ketika teman-teman sudah lulus di SKD, maka ada yang namanya seleksi kompetensi bidang atau SKB sebesar 60%. Jadi berbeda dari tes kalau P3K ini ya. Kalau P3K nggak ada SKD atau juga SKB-nya langsung gitu ya, nilai yang sudah ditertera. Terus teman-teman juga wajib hanya memilih satu ini aja teman-teman, kalau mau PNS ya pilih PNS dalam 1 tahun ini, kalau mau ngikut P3K ya pilih P3K, jadi nggak bisa ngikut dua-duanya. Ketika nggak lulus PNS tahun ini mau ngikut P3K ini nggak bisa, jadi harus dipertimbangkan baik-baik teman-teman karena kesempatan nggak datang kedua kali. Ketika teman-teman sudah yakin mau goalnya gitu ya di PNS, maka kejarlah di PNS. Namun ketika kalian banyak pertimbangan hal-hal gitu ya, sudah honor lama atau juga saingannya banyak, terus dan lain sebagainya, teman-teman bisa melamar di P3K untuk pengadaan selanjutnya. Terus yang nggak kalah pentingnya nih teman-teman yang perlu kita bahas apa ya? Yang lainnya mungkin bisa teman-teman ini ya baca ya di poin-poinnya, nanti bisa di-download, nanti saya kasih alamatnya. Ini teman-teman, ini adalah jadwal seleksinya, bisa dilihat ya pengumumannya dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 2 September. Terus pendaftarannya dari 20 Agustus sampai 6 September dan seterusnya nih. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Terakhir yaitu ketika sudah dinyatakan lulus, usul penetapan NIP-nya di tanggal 22 Februari sampai dengan 23 Maret 2025. Aduh, gitu ya deg-degan ya teman-teman ya. Semoga tahun ini tahun rezekinya ya teman-teman. Semoga bisa lulus menjadi bagian dari keluarga besar BKKBN. Dan ini dibuat di Jakarta 19 Agustus 2024. Ini berkaitan dengan pengadaannya teman-teman. Jadi PKKBN sudah mengeluarkan pengumuman resminya ya yang mau melamar pelaksanaan seleksi CPNS di BKKBN. Terus teman-teman kita juga akan bahas ini ya nih teman-teman ya, apa itu ini nih bukan kualifikasi sih, kebutuhan yang sudah dibentuk oleh BKKBN nih formasinya nih. Banyak sekali formasinya, mulai dari ada BKKBN pusat dan perwakilan provinsi, berbagai macam provinsi nih teman-teman. Kalau nggak salah tadi banyak sekali deh. Saya lihat ada kalau provinsinya ada 33 provinsi ini buka semua. Jadi teman-teman bisa melihat provinsi mana yang mau teman-teman tuju, yang banyak
total formasinya. Ini kita bahas beberapa ya. Kalau BKKBN pusat lumayan banyak sekali teman-teman. Terus perwakilan BKKBN Provinsi Aceh nih teman-teman, kita lihat ya. Untuk analisis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama ini ada satu. Terus juga ada juga Arsi Paris terampil yang paling banyak di Provinsi Aceh nih teman-teman. Ini untuk umum juga, ini adalah penyuluh KB ahli pertama, penyuluh keluarga berencana untuk ahli pertama atau setara dengan S1. Ini banyak nih sama teman-teman, ada 19. Lumayan ya, untuk yang terampil ada 12. Jadi formasi terbanyak di Provinsi Aceh adalah untuk kategori penyuluh keluarga berencana ahli pertama 19 dan terampil 12. Jadi teman-teman yang berminat untuk menjadi penyuluh KB bisa bergabung nih ya di Provinsi Aceh. Provinsi Bali juga ada nih teman-teman, membuka juga untuk perencana ahli pertama, petugas lapangan keluarga berencana terampil ada 9. Yang ahli pertamanya ada 13, lumayan ya. Terus juga ada beberapa ke provinsi lainnya juga buka formasi untuk kategori penyuluh KB dan lain sebagainya. Untuk Provinsi Bengkulu nih teman-teman, perwakilan BKPN Provinsi Bengkulu, ini kayaknya ada nggak ya? Kita lihat ya. Kalau Provinsi Bengkulu sepertinya nggak ada untuk kategori penyuluh. Ini hanya ada analisis, arsivaris, fasilitator, terus juga penata, pengelola keprotokolan, penyusun materi, peranata komputer, dan peranata sumber daya manusia terampil. Jadi nggak ada kayaknya di Provinsi Bengkulu ya, tapi di provinsi lain banyak juga yang membuka untuk penyuluh KB yang berminat menjadi penyuluh keluarga berencana. Ini ke total keseluruhannya yang dibuka oleh provinsi BKKBN juga sudah cukup banyak teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat di provinsi mana gitu ya yang lebih dibutuhkan, yang teman-teman berminat. Karena lowongannya udah cukup banyak, ada 1.206 total formasi yang dibuka oleh BKKBN untuk pengadaan CPNS. Teman-teman bisa melihat nih di daerah mana atau di provinsi mana ya. Kalau nggak ada di provinsi saya, misalkan provinsi Bengkulu, misalkan bisa mengambil provinsi yang terdekat tadi ya. Provinsi Aceh ada, terus kayaknya Lampung juga ada tadi teman-teman ya, bisa dibaca nanti alamatnya per itemnya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri. Aduh, semangat ya teman-teman ya. Terus ini nih teman-teman, kita lihat dulu kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan banyak juga teman-teman. Kalau teman-teman berminat menjadi bagian dari keluarga besar BKKBN, ini bisa dilihat jenjang pendidikan atau kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Saya contohkan ini paling banyak yang tadi adalah penyuluh keluarga berencana misalkan ya, ini banyak sekali juga diperlukan nih teman-teman. Ini penyuluh keluarga berencana ahli pertama, mulai dari D4 ilmu ekonomi, akuntansi, kebijakan publik, terus juga D4 ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu agama juga masuk di sana teman-teman, ilmu komunikasi, apa lagi nih ya, banyak teman-teman. Ilmu pendidikan non formal juga bisa gitu ya, ilmu perencanaan wilayah dan pedesaan, komunikasi hubungan masyarakat, dan lain sebagainya. Banyak sekali, jadi rugi sekali ketika teman-teman memiliki kualifikasi yang dibutuhkan, tidak ingin mencoba gitu. Tapi ingat ya, coba-coba juga harus dipersiapkan dengan persiapan yang matang. Nanti takutnya teman-teman sudah mengikuti semuanya, terus sudah mengurus semuanya, terus persiapannya kurang, itu sangat-sangat nggak enak banget teman-teman. Saya sudah melewati masa-masa itu udah hampir berapa ya, 2 kali atau 3 kali gitu ya teman-teman. Rasanya nyesek banget. Kita udah persiapan semuanya, perlengkapan semuanya, nggak taunya nilainya nggak tembus gitu, nggak sesuai dengan yang lainnya, kalah di ranking-an, itu kayaknya nyesek banget. Jadi teman-teman lakukan yang terbaik semaksimal mungkin, serahkan semuanya kepada yang di atas. Semoga tahun ini adalah rezeki teman-teman.
Kalau kemarin teman-teman yang mau ngikut pengadaan P3K nggak lulus, siapa tahu rezekinya di CPNS di tahun ini di BKKBN. Nih ya, kualifikasi pendidikannya banyak sekali teman-teman, nggak bisa saya cermati satu per satu. Teman-teman bisa baca sendiri nanti. Kalau nggak jelas di video, nanti saya akan bagikan linknya di videonya untuk teman-teman bisa mengecek dan bisa melihat apa yang sesuai dengan kualifikasi formasi yang teman-teman inginkan di BKKBN yang sudah dipersiapkan. Satu lagi nih teman-teman, kita juga bahas ya biar semangat makin membara, asik. Nih teman-teman nih, ini adalah tentang lampiran deskripsi jabatan dan juga penghasilan teman-teman. Jadi ini bisa memacu kayak motivasi diri lah, biar teman-teman terpacu ingin melakukan yang terbaik di tes CPNS kali ini, melihat nominal penghasilan maksimal atau minimal yang bisa teman-teman dapatkan di BKKBN jika teman-teman bisa bergabung menjadi BKKBN gitu ya. Ini teman-teman, untuk yang pertama analisis hukum ahli pertama, penghasilan minimal, dan ini deskripsi jabatannya ya. Penghasilan minimalnya segini nih teman-teman. Nah, nampak ya, kelihatan ya, bisa dilihat berapa penghasilan yang bisa didapatkan. Ini untuk analisis pengelolaan juga arsiparis terampil, terus juga ada pengelola penata kelola hukum dan perundang-undangan. Terus yang paling banyak tadi penyuluh keluarga berencana nih ya teman-teman. Untuk kategori ahli pertama teman-teman bisa lihat ini nih. Ini pendapatan minimal yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, ya, ini jadi patokan untuk teman-teman biar semangat belajarnya, semangat membuat menyusun semua hal-hal yang dibutuhkan dari BKKBN biar bisa lulus administrasi dan mendapatkan nilai poin tertinggi di SKD-nya, bisa lanjut ke SKB. Terus juga kalian terampil juga banyak tadi teman-teman ya. Kalau yang terampil juga lumayan banyak di poin 22. Ini nih pendapatan yang bisa didapatkan minimal dan maksimalnya sangat besar teman-teman. Jadi semangat ya. Saya sangat antusias sekali untuk teman-teman yang mau bergabung di sini biar teman-teman bisa menjadi keluarga besar dari BKKBN, bagian dari BKKBN. Ini ya teman-teman ya, nanti saya bagikan link untuk mendownload